Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sumedang. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir di Islami Tinda. Dan juga buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, yang ada di rumah, yang lagi menyaksikan. Ya, kita ingatkan lagi hari ini tema kita adalah alam gaib dan alam akhirat. Tuh, 2, 3. Masya Allah, luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru kita ya. Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan sempat viral nih. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ada kades itu kepala desa ya. Ada pamer tumpukan uang goib. Waduh, kayak gimana nih duitnya nih. Coba kita lihat dulu ini deh tayangannya. Terima kasih sekali kepada Abah Giriwangi yang sudah menolong kami. Beredar video seorang kepala desa di Grobogan, Jawa Tengah pamer uang dalam sejumlah kardus. Dalam rekaman itu, sang kepala desa memperlihatkan uang pecahan 100 ribuan dan 50 ribuan rupiah. Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik ini, sang kepala desa juga mengucapkan terima kasih kepada Eyang Giriwangi yang disebut-sebut memberikan uang gaib itu untuk melunasi utang-utangnya. Astagfirullahaladzim. Mantap juga nih. Tapi mohon maaf. Giriwangi nih ke Mohon maaf gitu ya. Kita yang punya bekal agama tuh kayaknya agak gimana gitu Karena ya. uang itu ada nomornya ya. Iya, serinya dicetak sama bank. Jadi kalau sampai dia ngambil duit pasti ada duit yang hilang itu. Ini zaman sekarang tapi masih banyak yang percaya loh Ustaz Syam ya. Dia itu apa namanya narik duit, uang gaib. Itu kalau dia dapat kan ada serinya. Pasti ada uang yang hilang dong. Berarti ini bantuan jin dong. Nah ini bagaimana nih Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Jangan-jangan ada money laundry, pencucian uang. Silakan Ustaz Syam. Mohon izin tabik guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinn يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Jauh sebelum zaman modern sudah ada yang namanya manusia minta tolong kepada bangsa jin. Makanya datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemurnian ajarannya bahwa sesungguhnya kita memohon perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang alam gaib kembali, lalu ada muncul pertanyaan, bagaimana cara untuk menangkal ataupun menghalangi, menghindari, adakah amalan-amalan agar harta kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip daripada perkataan Syekh Ahmad As-Sawi, seorang ulama besar daripada Mesir. Syekh Ahmad As-Sawi ini hafal Quran sejak umur 5 tahun. Beliau pernah menuliskan sebuah amalan kedahsyatan daripada Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Basmalah ini ketika mau tidur sebanyak 21 kali. Lalu ditambahkan daripada amalan dari ulama kita, cara membacanya dengan memencet daripada ujung-ujung kuku ini, ujung-ujung jari. Karena biasanya jin itu masuk, sihir itu masuk daripada kuku-kuku yang tidak bersih, daripada ujung-ujung jari ini. Maka dipencet Bismillahirrahmanirrahim. 20 jari ini dari tangan sampai kaki dan ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengusap wajah dan seluruh tubuh 21 kali. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang melakukannya setiap mau tidur, maka dijaga hartanya, dijaga dirinya, dijaga keluarganya, maka terjaga harta tersebut, uang tersebut daripada gangguan daripada makhluk gaib. Kan kita ini tidak boleh juga menafikan bahwa ada orang-orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Itu yang pertama. Namun yang kedua, tidak ada yang bisa melindungi harta, mengekalkan harta melebihi kekuatan sedekah.
Sedekah itu membersihkan harta, juga menjaga harta. Ada sedekah yang wajib, namanya zakat. 2,5% dari setiap 100% harta itu, kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Siapa yang mengeluarkan 2,5%, maka hartanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menambah lagi 2,5% jadi 5%, maka hartanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalannya sedekah dan baca Al-Basmalah tadi, mengutip dari apa yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mengutip daripada Syekh Ahmad As-Sawi. Jadi logikanya gitu ya. Kalau misalnya duit yang dia dapetin itu ada nomor serinya, ada duit yang hilang. Kecuali duitnya digandain nomornya. Berarti bukan uangnya yang goib tapi surat-surat. Surat-surat ya goib. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam ini Masya Allah. Kita nih kadang-kadang harus pakai ilmu akal juga kalau untuk hal-hal yang kayak gini. Sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan ya kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo ibu yang dari sini dulu. Wah ya silakan ibu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isum dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Buah 2, Sumedang, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Isum ya. Ibu Isum silakan pertanyaan Ibu. Mau tanya kepada Ustadz Maulana. Wow. Siap. Mau tanya Pak Ustadz, Hmm. apakah benar tempat rumah kosong yang sudah lama dan tempat kosong yang lama ditempatin para jin dan para apa itu tanya arwah? Arwah. Iya itu Ustadz. Ya, apa begitu Ustadz? Ya. Sedangkan kan di tempat rame seperti pasar juga itu kan pasti ada. Apakah itu benar Pak Ustadz? Apakah itu benar teh? Apa kopi? Iya, iya, iya. Ya begitu Ya, Pak Ustadz. itu Terima aja, Ibu kasih. Isum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, ini buat peringatan buat kita. Kepada orang-orang yang punya rumah gede, rumahnya besar, dan tidak ada aktivitas kehidupan di dalamnya, manusia di dalamnya. Kalau banyak ruangan, sebaiknya dibagi. Dibagi. Tahu nggak? Dibagi. Ada namanya ruang belajar, betul tidak? Ruang kerja, musola, ruang belajar, ruang keluarga. Jangan sampai ada ruangan yang tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Minimal disapu. Kapan batasnya? 40 hari. Jadi sebaiknya rumah jangan kosong sama sekali. Sekali lagi, rumah jangan kosong sama sekali. Karena kapan kosong akan datang makhluk gaib yang tinggal di dalamnya. Karena tidak ada nama Allah disebut selama 40 hari. Ya makanya kalau masuk ke rumah, usahain masuk rumah, hatamin Quran. Kalau nggak bisa hatamin Quran, hatamkan surah Al-Baqarah. Nggak bisa hatamkan surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah 10 ayat. 5 ayat di awal, 2 ayat di ayat kursi dan sebelumnya, dan ayat kursi dan 1 ayat sebelumnya, dan 3 ayat akhirnya surah Al-Baqarah. Jadi totalnya berapa semua? 10 ayat surah Al-Baqarah. Atau diazanin setiap sudutnya. Atau ada teknik yang lain, bacain surah Al-Ikhlas 3 kali setiap sudutnya. Ya, jadi setiap sudutnya dibacakan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Supaya itu terlindungi dari makhluk gaib. Nah, sekali lagi. Kalau makhluk yang kelihatan, yang dilindunginya pakai pagar, pakai gembok, CCTV. Nah, tapi kalau makhluk gaib, maka ditutupinya lewat apa? Bacaan Quran. Sekali lagi, bacaan Quran. Dan upayakan salat berjamaah di dalamnya. Sekali lagi, mendirikan salat berjamaah. Jamaah sunnah boleh, jamaah wajib juga boleh, lebih bagus lagi. Tapi kan kalau jamaah wajib kan di masjid.
Tapi kalau di rumah jamaah salat sunnah dan sebagainya. Kayak tarawih, dirikan salat tarawih. Acara buka puasa, Benar, bersedekah di dalamnya. benar. Itu karena mohon maaf, dalam satu riwayat disebutkan apabila masuk ke dalam rumah baca basmalah maka tertutuplah. Masya Allah. Jin tidak bisa masuk. Tapi yang paling sering nih Ustadz maaf ya, karena kan ibu-ibu nih cenderung nih yang sekarang lagi datang sini di rumah juga yang lagi nonton, itu anaknya udah pada menikah, kamarnya kosong, nggak ada yang nempatin ibu ya. Nah itu Bu, ayo harus dibacain Quran Ustadz atau disolatin ya. Kalau bisa pindah-pindah. Minggu ini di kamar ini menginap, minggu depannya kamar ini Masya lagi. Allah. Ganti spraynya, nyapu, ngepel. Ya udah habis, tepuk tangan Ustadz Maulana. Udah dibilangin Sinan Mas Dulu, udah 0. Satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Dari sini lagi deh, satu lagi ya, sebentar ya izin Ibu, maaf punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nining dari DPC Pengajian Al-Hidayah Kecamatan Buah 2 Kabupaten Sumedang. Mau bertanya dong Ustadz. Oke boleh Ibu Dining, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Dining. Silakan Ibu Dining pertanyaannya. Pertanyaannya untuk Habib Usman. Habib Usman, boleh. Apakah di alam gaib ada malaikat yang hidup dan tinggal? Berarti kalau ada Habib, di alam gaib itu tidak semuanya buruk ya dong. Oh gitu. Terima kasih, cuman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mukanya masih kayak mau nanya tapi udah diselesain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau nanya gitu lebih masih, ternyata udah selesai. Ya. Bib, Fadal Bib dijawab Bib. Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya kita harus memahami nih maknanya gaib. Gaib itu adalah yang tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat dan kita tidak bisa mengetahuinya. Itu tadi tuh di awal segmen yang pertama dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita makhluk tidak bisa mengetahui yang gaib karena apa? Karena membuktikan Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Makna yang sekarang ini adalah kalau kita lihat kematian gaib gak? Gaib. Manusia bakalan mati, pasti. Tapi kapan waktunya? Hanya Allah yang mengetahuinya. Gaib. Nanti akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj Ma'juj. Turunnya Imam Mahdi. Gaib. Kita nggak tahu. Karena kita tidak bisa merasakan kapan waktunya, tempatnya, di mananya, kejadiannya seperti apa, nggak tahu. Dan memaknai daripada yang gaib ini adalah bagian daripada keimanan kepada Allah. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Berarti kehendak itu milik Allah. Maka pasbir, bersabarlah, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah kepada Allah bahwasanya Allah yang menciptakan dan Allah yang menghendaki dengan kehendaknya. Jadi wajib bagi manusia mempercayai dengan keimanan bahwasanya mati pasti, pasti. Dan kehidupan yang akan datang yang namanya alam barzah, alam kubur, itu alam gaib. Itu yang dikatakan alam gaib. Adanya malaikat dan di mana tempat itu gaib. Itu adalah gaib yang kita nggak tahu. Dan adanya jin itu gaib. Adanya iblis itu gaib. Beda jin dengan iblis. Ada syaitan gaib. Wajib mempercayai itu semua. Mereka siapa? Jin adalah mereka ciptaannya Allah untuk beribadah kepada Allah. Iblis adalah mereka yang membangkang atas perintah Allah. Syaitan adalah mereka yang mengganggu manusia untuk mengajak ke dalam nerakanya Allah. Dan apalagi manusia nyata kelihatan, bukan gaib. Kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Hari kiamat gaib. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Dengan kehendak Allah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempercayai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih beriman lagi.
Karena apa? Karena mati pasti, mati terjadi, banyak yang dikuburin, banyak mereka berpulang ke rahmatullah, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, hartanya dari mana, kemana, buat apa, untuk apa. Ada perhitungannya dari Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak akan luput daripada yang namanya timbangannya Allah, mizannya Allah. Masya Allah. Karena setiap pekerjaan yang mereka lakukan dihitung sama Allah. Masya Allah. Baik buruknya mereka tergantung apa yang mereka kerjakan. Iya. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Nah ini tadi saya ingat juga tadi kata-katanya Ustadz Syam nih katanya. Kalau kita mau dilindungi juga salah satunya harta kita dari hal-hal yang goib itu adalah dengan bersedekah. Ustadz Maulana ada info kan nih caranya dong. gimana? Nah sekarang sedekahnya sudah canggih. Jadi tidak ribet-ribet lagi. Bahkan kita bisa bersedekah di rumah, bahkan di jari aja nih. Oh gimana caranya? Tahu. Mau. Nih, terima kasih banyak kembali kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah. Oh nih, ya di bawahnya Habib nih deket nih. Bisa difoto dulu, di capture dulu Ya. sekarang, disimpan. Nanti suatu saat bisa disebar juga ke Ada grup. nih info menarik juga. Apalagi? Bahwa semua yang didonasikan, Didonasikan. itu tidak ada potongan, langsung. Masya Allah. Pokoknya biayanya ditanggung oleh CT Arsa. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana informasinya nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi pembahasan tema kita hari ini setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.